Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PCM PCA harapan saya dirahmatin Allah, Bapak narasumber, Bapak DLS Ahmad Kudun Muji MA yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, umur panjang, amin. Sehingga bisa selalu membimbing kita dalam mempelajari ilmu agama Islam. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PCM PCL, harapan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, juga yang tidak kalah penting adalah nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk dipertemukan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam akan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan akhirnya pada kita semua sebagai umat dan pengikutnya yang selalu istiqomah. Berharap mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah yang dirahmatin Allah, hari ini tema kita adalah urgensi penguatan iman dan tauhid. Mari kita sama-sama buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li dinihil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jahadal batila bisayfil haqq mu'tasiman bisabri wassabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, bapak yang kami hormati, wabil khusus pada para pengurus PCM Harapan Jaya dan juga bapak-bapak yang hadir mewakili perwakilan masing-masing yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kita perlu bersyukur kepada Allah karena
silaturahim pagi ini kita masih diberikan kekuatan untuk menitah langkahkan kaki kita hadir bersama-sama di sini muwajjahah. Jadi silaturahmi hadap langsung dengan ibu dan bapak, dan mudah-mudahan silaturahmi yang lain yang berkaitan dengan kajian agama ini juga akan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kumpul bahwa materi pagi hari ini adalah urgensi penguatan iman tauhid. Oke. Jadi pentingnya penguatan. Bahasa penguatan awalan pe akhiran an itu proses. Jadi sebelumnya harus yakin bahwa yang hadir di sini itu punya iman sekaligus ketauhidan kita dalam menjalankan tatanan dan tuntunan agama. Makanya ini adalah pentingnya proses penguatan iman dan tauhid. Oke. Nah, ini topik bahasannya dan akan kami sampaikan sesuai dengan makalah yang ada. Mudah-mudahan apa yang tertulis dengan bahasa yang sangat sederhana yang saya bisa. Ini topiknya saya ada arti iman dan tauhid, itu yang pertama. Yang kedua ada tantangan penyesatan akidah Islam. Nah, apalagi sekarang ya, saat-saat sekarang juga saat yang bersamaan masuknya tahun baru Masehi ya. Kemudian ada catatan di sini beberapa urgensi penguatan iman tauhid. Jadi apa yang perlu dikuatkan. Dan yang terakhir adalah simpul pesan dan harapan. Oke. Mudah-mudahan 4 poin besar ini bisa kita telaah bersama-sama. Dan dalam judul tadi saya sampaikan bahwa ada dalam kurung di bawah judul adalah sebuah pembelajaran. Jadi hadirnya saya sebagai pribadi ke sini adalah sama-sama belajar dengan ibu dan bapak ya. Jadi bukan orang pinter, bukan orang hebat, karena nggak ada yang hebat melebihi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Saya masuk langsung tentang poin pertama, arti iman ya dan tauhid atau iman tauhid. Ini kelihatannya kalimat yang sangat sederhana tapi sangat sulit untuk dipraktekkan ya. Kita sebagai muslim belum tentu beriman, tapi kalau orang yang beriman itu pasti muslim, tapi tidak semua muslim beriman. Ini menjadi persoalan. Makanya saya ambil beberapa penjelasan tentang makna iman dari beberapa sumber, kemudian saya ramu dalam bahasa yang seperti ini, bahwa iman itu adalah berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan, dan ketetapan hati kepada Allah, Nabi dan Rasul, kemudian kitab-kitab, hari akhir, ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut bahasa yang sederhana ini rukun iman. Oke. Makanya ini disebut sebagai dasar pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Oke. Kemudian tauhid. Ini dari wahadza yuwahhidu tauhid ya. Ini keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan salah satunya adalah makhluk manusia seperti kita ini. Makanya kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Yang tadi asal katanya etimologisnya adalah dari wahada yuwahhidu tauhid.
Ini adalah menjadi fondasi keimanan. Jadi tauhid itu adalah menjadi fondasi keimanan. Karena tidak boleh mengesahkan, dan ini adalah iman yang pertama sekali. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Saya memaknai iman ini kadang-kadang orang pada nggak senang. Nah, ya. Iman itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu percaya. Bahasa percaya kalau ibu bapak lihat di kamus besar bahasa Indonesia sekalipun, atau mungkin di ensiklopedia bahasa Indonesia, itu diterjemahkan iman itu percaya. Padahal iman itu lebih dari percaya. Jadi sangat salah sebenarnya bahasa Indonesia iman diterjemahkan dengan bahasa percaya. Percaya itu masih membutuhkan time and space, waktu dan ruang. Misalnya saya cerita kepada ibu dan bapak, ada yang terakhir ini minggu-minggu terakhir, ada yang ke kebun binatang Ragunan, nggak ada, alhamdulillah. Di sana itu ada gajah hitam bentuknya, nggak ada belalai. Ibu bapak percaya? Enggak. Ya, nggak percaya karena saya yang ngomong ya Pak ya. Kurang asem ini. Oke. Nggak dipercaya Pak Kumpul. Kita akhiri aja ya. Padahal jawabannya ya hanya percaya dan tidak percaya. Tapi kalau ada orang yang menjawab tidak percaya, itu jauh lebih penasaran ketimbang yang percaya. Oke? Nah, yang tidak percaya biasanya langsung datang ke Ragunan. Begitu sampai di sana, mana yang hitam tanpa belalai? Kurang asem ini. Pak Kultun itu bohong. Katanya ustadz tapi bego juga. Wah, komentarnya macam-macam gitu komentarnya. Tapi bagi yang percaya nggak perlu datang. Apa yang disampaikan Pak Kultun pasti benar. Wah, gitu. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Tapi Bapak pikir coba dengan pikiran yang sangat sederhana. Kira-kira 5 tahun cerita itu setelah saya ceritakan itu masih ingat nggak? Dalam kehidupan keseharian mengganggu nggak? Mengganggu nggak? Enggak. Kalau sudah 10 tahun lupa. Tapi kalau udah 10 tahun mengganggu dalam kehidupan keseharian, wow. Begitu Bapak ke kamar kecil mau buang air besar, gajah gitu. Karena mengganggu kan dalam kehidupan keseharian. Hitam tanpa belalai, wow, gitu. Itu udah 10 tahun. Cerita itu bisa mengganggu sampai puluhan tahun? Nggak bisa. Karena bahasa percaya itu masih terkungkung dalam kurun space and time, waktu dan ruang. Tapi kalau bandingkan ibu dan bapak, saya beriman kepada Allah. Sudah terlentang di rumah sakit, sudah masuk ICU, tapi otak masih sadar, itu mengganggu nggak statement saya beriman kepada Allah? Mengganggu. Jadi sangat beda maknanya iman dengan percaya. Tapi bahasa Indonesia untuk menerjemahkan iman itu nggak ada selain percaya. Nih, tapi kita harus sadar bahwa itu tidak pas untuk menerjemahkan iman. Saya percaya kepada Allah, ya, misalkan, ya pada saat ingat. Nah, tapi kalau saya beriman kepada Allah dari mulai alhamdulillah lahir sampai innalillahi, itu tetap mengganggu. Itu bedanya. Termasuk saya menerjemahkan takwa. Nggak pernah saya terjemahkan menjalankan perintah menjauhi larangan. Takwa menurut saya yang pas itu adalah disiplin. Disiplin terhadap tatanan dan tuntunan Allah kapan saja di mana saja. Itu takwa.
Jadi saya jarang sekali menerjemahkan, walaupun itu boleh diterjemahkan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi saya terjemahkan takwa itu disiplin. Oke. Inilah hal yang penting saya sampaikan tentang makna iman dengan ilustrasi yang sangat sederhana, ya, bahwa iman kurang pas bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kalimat percaya, karena iman itu lebih dari percaya. Dan kita bersyukur iman itu, bahasa iman sudah masuk pada bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi udah masuk pada bahasa Indonesia. Jadi kita nggak perlu pakai percaya, udah kita beriman gitu, orang udah tahu. Dan itu akan mengganggu selama kehidupan kita masih ada. Oke. Kemudian ini banyak orang mendambakan hidup yang terbaik di dunia, tapi lupa mendambakan mati yang terbaik dengan benar. Nah, kepengennya hidup terus-terusan, apalagi yang kerjanya dukun itu. Oh, ada keabadian, hidup keabadian. Kalau yang suka nonton macam-macam itu, kayak Mercon, Masehin gitu loh, Samsudin, GNS kan. Itu kan sering ketemu dukun-dukun yang punya ilmu, mencari ilmu keabadian dengan mentumbalkan 100 manusia. Wah, nah, itu orang yang nggak paham ya, karena memang mereka dengan iblis. Oke. Jadi banyak orang mendambakan hidup yang terbaik tapi lupa mendambakan mati yang terbaik. Padahal mati adalah kepastian yang tidak pernah bisa kita tolak. Maka disinilah diperlukan seorang hamba untuk melakukan penguatan iman tauhid. Oke. Sebagai media agar terbebas dari segala bentuk penyesatan iman tauhid dan perbuatan yang menghantarkan seseorang hamba berbuat dosa atau maksiat. Nah, inilah pentingnya topik yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena kemarin Pak Kumpul sudah bilang, Pak Huldun ceramahnya dipendekin, jangan kepanjangan. Wow, ini mulai tadi jam berapa? 7.50. Jadi saya harus selesai 8.30. Wow, tapi bagus ya, karena hidup adalah bersaing dengan waktu. Waktu itu punya kita yang ngatur, bukan kita yang diatur oleh waktu. Walaupun kadang-kadang kita dibegundali oleh waktu. Sampai-sampai orang kalau kerjanya banyak bilangnya sibuk. Saya udah pernah sampaikan di sini waktu pertemuan pertama atau kedua. Jangan sekali-kali kita sebagai muslim bilang sibuk. Sibuk itu bahasa orang yang tidak bisa memanage waktu. Kalau orang bisa memanage waktu nggak sibuk. Jadi saya kadang-kadang gedeg gitu. Saya sibuk, lucu gitu loh. Lucu gitu. Iya. Padahal kita harus disiplin mengatur waktu. Nah, cara mengatur waktu disiplin itu jelas sekali. Mulai sholat 5 waktu. Sholat yang paling utama adalah yang on time, yang tepat waktu, bukan in time. Kalau in time kan masih dalam waktunya, tapi yang on time itu sebenarnya adalah proses pembelajaran untuk bagaimana mengatur waktu, biar kita terhindar dari bahasa sibuk. Saya udah lama sekali nggak pernah pakai sibuk, walaupun saya kerjaan banyak ya, tapi kita harus memanage waktu. Oke. Ini tantangan penyesatan akidah ini ya. Banyak sekali penyesatan akidah yang dilakukan. Oke. Penyesatan akidah Islam, iman tauhid itu sangat marak di negeri ini ya. Ada yang menyatakan secara terang-terangan, secara halus dan sembunyi-sembunyi. Wow. Yang halus kayak apa, yang sembunyi kayak apa ya. Ini sekurang-kurangnya ada 3 cara penyesatan akidah dengan beragam macam dan bentuknya. Yang pertama berkaitan dengan kemusyrikan. Nah, kita kadang-kadang ngomong nggak sadar bahwa omongan itu sebenarnya masuk pada kategori musyrik atau syirik. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang dalam ibadah atau pengabdian. Nah, syirik dianggap sebagai dosa besar yang tidak dapat dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid.
Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat, tidak orang sakti. Semua itu milik Allah. Jadi semua kembalikan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita masih lupa. Oke, macam dan bentuk syirik. Nah, ini Bapak pasti udah sering dengar yang seperti ini. Tapi saya bikin kotak-kotak. Ada syirik besar atau syirik akbar. Ini syirik yang berkaitan dengan keyakinan. Ini contoh yang sangat mencolok ya Fir'aun ya. Nah, oke. Apalagi dia menganggap bahwa saya adalah Allah. Ya, jadi membuat tandingan dirinya sendiri disamakan dengan Allah, atau disetarakan. Kalau disamakan dengan disetarakan itu berbeda. Kalau disamakan itu sama persis. Kalau disetarakan itu berbeda. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang juga aneh, tapi maknanya beda. Nah, ibu dan bapak dalam kehidupan rumah tangga, apa yang dikerjakan harus disetarakan. Nah, itu bisa dipakai. Artinya apa yang dilakukan ibu bapak bisa lakukan. Apa yang dilakukan bapak ibu bisa lakukan. Itu namanya disetarakan. Nah, kalau Allah disetarakan dengan hamba yang dibuat oleh Allah, lucu. Jadi nggak bisa Allah disetarakan dengan makhluk apapun. Jangan pakai bahasa setara. Ya, apalagi disamakan. Oke, kemudian syirik dalam berdoa. Ini saya petak-petak, ya. Ini merendahkan diri kita kepada selain Allah. Jadi kita menganggap diri kita itu goblok, rendah, nggak ada makna, ya. Dengan tujuan apa? Minta pertolongan selain kepada Allah. Jadi kalau ada orang minta pertolongan selain Allah, sebenarnya dia merendahkan dirinya sendiri, ya, di hadapan Allah. Karena dia menduakan Allah. Ini dan banyak orang yang berdoa minta tolong tapi bukan kepada Allah. Itu adalah proses perendahan diri. Kemudian syirik dalam niat, kehendak dan maksud. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Beribadah hanya semata-mata ingin dilihat orang atau untuk kepentingan dunia semata. Nah, oke. Tadi saya baru cerita sama Pak Wahid sambil berdiri. Saya pernah dikomentarin oleh orang lain, Pak Huldun kok nggak pernah jamaah ke masjid? Nah, dikomentarin gitu. Padahal orang yang komentar itu kan nggak ngerti kondisi saya kan, sedang lagi kenapa kan? Tapi dikomentarin. Itu saya berucap terima kasih gitu. Karena orang itu punya kemampuan mengomentari saya seperti itu. Kan nggak semua orang bisa kan? Jadi kalau ada orang kayak gitu, terima kasih saja. Doakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk orang itu. Karena kita tidak boleh mendoakan jelek. Itu pernah. Kemudian saya telisik, ini yang ngomong siapa? Nah, gitu. Ketemulah sumbernya. Begitu ketemu saya cerita, Pak, saya dapat komentar, saya minta tolong sekali ke Bapak ya. Padahal dia yang ngomong. Minta tolong Pak, ada komentar seperti ini coba. Pak Huldun kok nggak pernah ke masjid sekarang? Coba kalau Bapak dapat komentar gitu, sakit nggak? Nah, gitu. Padahal dia yang ngomong. Ya, saya minta tolong ya, sampaikan ya kepada orang yang ngomong seperti itu kepada saya. Nah, gitu. Dan apa yang perlu disampaikan Bapak satu, saya ke masjid bukan karena Anda, bukan karena orang lain, dan bukan karena siapa-siapa. Saya ke masjid karena Allah. Sampaikan, minta tolong ya Pak ya. Dia yang ngomong. Belgedes itu ya. Oke, tapi itu cara ya. Tapi jangan benci sama orang yang seperti itu. Kalau kita membenci orang itu salah. Ya. Apalagi kita dibenci balas benci. Itu dua-duanya itu berwujud setan. Cuma wujudnya manusia saja. Nah, karena membenci sifat setan. Sombong sifat setan. Kalau sombong dibalas sombong, benci dibalas benci, marah dibalas marah, itu bukan manusia lagi, itu dua-duanya. Setan yang berwujud manusia. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya agak menyakitkan, tapi itu yang sebenarnya. Kemudian syirik dalam ketaatan. Nah, ini menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat.
Itu. Jadi taat pada orang karena orang itu ahli sekali di bidang membuat aturan, apapun bentuk aturan. Mau pedoman, mau acuan, mau apa, luar biasa. Itu pokoknya luar biasa. Oke. Nah, atau sekutu Allah, atau membuat sekutu Allah ya dalam menjalankan syariat. Ini saya coba, memang saya pilah-pilah yang seperti ini ya. 4. Yang kelima ya. Yang kelima syirik dalam kecintaan. Wah, ada lagi. Menyertakan makhluk dengan Allah sebagai tandingan. Nah, saking senangnya kepada orang, akhirnya senangnya kepada orang itu melebihi senang pada Allah. Ya ada kan di sini. Kalau jamaah sini kan bagus-bagus. Nggak pernah mencintai orang melebihi cintanya pada Allah. Sampai pun pada istri. Jangan sampai memperlakukan cintanya istri melebihi cintanya kepada Allah. Ajaklah istri untuk mencintai Allah bersama-sama. Okay? Tapi jangan melebihkan cintanya kepada makhluk. Kemudian ada syirik kecil. Nah, itu disebut syirik asghar. Ya. Ini contohnya riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi wajib bertobat. Okay? Kalau syirik keyakinan itu membawa orang itu murtad. Ya, udah bukan orang Islam lagi. Yang tadi yang pertama, saya contohkan Fir'aun. Yang jelas. Nah ini yang riya, ini sangat sulit ya. Okay. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, walaupun dia melakukan. Tapi wajib bertobat. Okay? Nah ini contoh mengucapkan. Katakanlah Pak Amir. Pak Amir ada ya? Ya. Oh ada. Ada di belakang gitu ya. Pak Amir bilang sama Pak Kumpul. Pak Kumpul kemarin, Pak Kumpul kan kecelakaan. Saya lihat Pak Kumpul kecelakaan. Dan saya tolong Pak Kumpul. Pak Kumpul. Sehingga terselamatkan. Coba kalau enggak, Pak Kumpul mati tuh. Sorry Pak Kumpul, ini bahasanya. Bahasanya orang sombong kan begitu kan. Pak Kumpul kecelakaan, saya tolong itu. Saya tolong itu. Untung saya tolong. Coba kalau enggak, wah Pak Amir ngomongnya gitu. Coba kalau enggak, saya tolong Pak Kumpul, mati Pak Kumpul. Itu syirik itu. Hati-hati ngomongnya gitu. Ibu misalkan ngomong sama ibu lain, Bu, apa ibu enggak ingat yang nolong ibu siapa? Yang nolong ibu dulu siapa? Coba kalau nggak saya tolong ibu, nggak akan kayak gini sekarang. Itu syirik itu. Hati-hati itu. Itu padahal bahasa-bahasa yang biasa kita omongkan. Tapi nggak sadar bahwa itu musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi itulah yang kebanyakan orang melakukan seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Lah terus bagaimana caranya Pak? Ya. Misalkan Pak Amir bilang, Pak Kumpul kemarin kan kecelakaan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan Pak Kumpul melalui saya. Nah, jadi Pak Amir hanya wasilah saja. Tapi selamat atau tidak kan bukan Amir, tapi Pak Kumpul. Jadi kalimatnya dirubah. Jangan kelihatan kalau kita itu seolah-olah kayak Allah. Oke, itu contoh ya, contoh syirik asghar yang sering kita lakukan. Bapak ingat nggak dulu waktu saya bantu? Ya. Ingat Pak, saya tidak akan menghilangkan jasa Bapak. Coba kalau nggak saya bantu, Bapak nggak kayak gini hidupnya sekarang. Oh, itu syirik itu. Padahal yang nolong itu Allah, ya kan? Melalui dia. Nah, gitu loh. Naudzubillah. Kemudian ada syirik khafi, ya, syirik yang tersembunyi. Seseorang beramal karena keberadaan orang lain. Nah, jadi seorang beramal atau beribadah karena orang lain. Nanti kalau saya nggak pernah ke masjid lagi, nanti dokumentarin ke masjid aja. Hilang itu ibadahnya. Nggak ada makna udah. Karena kehadiran ke masjid itu karena orang lain. Nah, misalkan. Terus datang ke rumah mertua. Oh, biar kelihatan gitu loh. Asal sholat Pak. Biasanya padahal kebut aja itu. Diambil yang besar-besar aja. Nggak perlu ada pembuka, langsung Fatihah, suratan nggak penting. Biasanya.
Tapi begitu di rumah mertua, wah, rakaat pertama itu berjam-jam. Gitu. Itu nggak ada maknanya. Itu syirik yang tersembunyi. Oke, itulah beberapa bentuk dan macam syirik. Mudah-mudahan kita terbebas. Dan ini adalah proses pendangkalan akidah, penyesatan akidah. Kemudian ada lagi kemunafikan. Itu yang kedua. Ini ciri-ciri munafik. Oke. Nah, ini saya ambil dari beberapa hadis kemudian takabur. Nah, apabila berkumpul pada diri seseorang, maka ini adalah sebagai munafik sejati. Dan apabila terdapat salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat salah satu dari cabang kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Sebelum dia meninggalkan tetap munafik. Apabila diberi amanat berkhianat. Nah, biasa kan ini, Bapak pasti tahu dah. Apabila berbicara bohong. Orang yang kayak gini nggak usah dicontohin lah. Ya, ibu bapak udah tahu semua. Para penguasa penyelenggara negara yang seperti ini siapa, nggak usah diceritain. Oke, di medsos bapak. Oke. Apabila mengikat perjanjian melanggar. Wow. Oke. Apabila bersengketa, ia berlaku curang. Nah. Tapi ada cerita ini Pak. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Saya punya teman yang mungkin itu karomah ya. Setiap kali dia berbisnis, berhubungan dengan orang, itu selalu dimunculkan yang diajak ngomong di sebelahnya itu. Yang orang lain nggak lihat, tapi dia lihat. Jadi ngomongnya dia ngomong, bohong ini Pak Huldun, jangan dipercaya. Jadi di tengah-tengah ngomong dia ngasih informasi bahwa itu bohong. Ya. Tapi kita nggak boleh ya, kamu bohong ya jangan. Anda bagus sekali ide untuk kerjasama bisnis dengan saya. Ya. Tapi tunggu ya seminggu nanti saya kasih jawaban. Gitu aja. Nah. Dan itu ada keistimewaan yang luar biasa. Dan banyak orang yang seperti itu ya. Ada lagi teman saya perempuan itu di daerah Lebak Bulus. Adiknya dia itu teman saya dulu di BKKBN sebagai bendahara tingkat provinsi. Satu saat yang di Surabaya, adiknya kandung, adik langsung, itu mau melahirkan. Dia dikabarin bahwa lahirnya mau sesar. Si Mbak Yunya ini yang di Lebak Bulus tahu bahwa dia tidak perlu sesar. Langsung dia beli tiket, langsung berangkat ke Surabaya. Nah, karena dikasih tahu bahwa tidak perlu sesar. Mau masuk ke ruangan padahal dia udah di ruang bedah. Kemudian begitu masuk dicegah oleh perawat, dicegah oleh dokter. Oke. Tapi tolong sampaikan bahwa Mbak Yunya, nah, namanya ini tolong sampaikan ke adik saya, sudah datang di rumah sakit. Akhirnya perawatnya masuk ngasih tahu bahwa Mbak Yunya namanya ini sudah datang. Kemudian yang mau dioperasi dia bilang, saya tidak mau operasi kalau Mbak Yu saya nggak masuk. Wow, gitu. Hebat kan? Saya nggak mau operasi kalau Mbak Yu saya nggak mendampingi saya. Nah, akhirnya diizinkan sama dokter sama perawat. Begitu sudah masuk, dia minta izin sama dokter perawat. Boleh nggak saya sholat? Saya udah terlanjur wudhu, saya mau sholat di samping tempat tidur mau operasi itu. Ya. Dia sholat 2 rakaat. Nah setelah dua rakaat selesai, langsung dia bilang sama dokter, tolong dibantu hantarkan dengan keahlian dokter untuk adik saya melahirkan. Enggak, ini mau operasi? Enggak perlu operasi. Udah, tolong. Itu langsung dituntun dengan baca doa melahirkan. Gitu. Nah itu hebat ya, itu luar biasa. Suaminya mau pergi ke Perancis untuk mengambil S3 ya, tanggal 14 Mei waktu itu. Nah istrinya bilang, Pak boleh nggak ditunda, jangan 14 Mei karena ada sesuatu. Kamu sok tahu, gitu loh suaminya. Nah ini saya udah beli tiket, udah visa macam-macam, udah tinggal jalan. Ya kalau bisa ngomong aja ke kantor lah untuk ditunda.
jangan tanggal 14. Tapi dia nggak mau ngomong. Dan yang kayak gitu katanya nggak boleh diomongkan. Nah, kemudian persis malam 14, nah, besoknya mau berangkat, tiba-tiba dia drop sakit dan harus dibawa ke UGD, rumah sakit. Hebat ya? Itu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dari mulai tamat SD, masuk SMP, itu tidak pernah putus puasa Senin Kemis. Tidak pernah putus Senin Kemis. Dan tidak pernah putus sholat malam. Kalau menurut istilahnya Hidayat 40, ya kan? 17 ditambah 12 ditambah yang 11. Jadi total 40 rakaat setiap hari. Itu dari mulai SMP sampai punya anak. Nah, gitu. Kan luar biasa. Yang kita susahkan kontinuitas, ya kan? Bapak biasa senang, biasa. Tapi begitu saat-saat tertentu ada makanan enak, ini kan sunnah gitu loh. Iya, kan bukan wajib. Nah, saya batalkan aja lah. Sunnah kan nggak apa-apa. Akhirnya batal. Tapi ya nggak apa-apa ya. Tapi itu contoh luar biasa. Jadi Allah tidak sembarangan memberikan kemampuan kepada seseorang, karena itu sangat tergantung pada amalia ibadah yang dilakukan dari sejak kecil. Oke, mudah-mudahan Bapak juga ada yang seperti itu. Tapi nggak usah ngomong, karena itu nggak boleh diomongkan. Ini bentuk lain penyesatan iman tauhid. Mengucapkan selamat terkait peringatan terkait dengan akidah agama non-muslim. Misalnya selamat hari Natal. Ini nggak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu tahu. Ya, udah tahu. Ya. Kalau mengucapkan selamat hari Natal berarti pengakuan terhadap akidahnya orang yang non-muslim. Oke. Oke, ini terbantahkan semua oleh Al-Qur'an. Oke. Dan itu udah viral ya, banyak medsos yang sudah memuat itu. Ya, termasuk UAS ya. Termasuk juga ibu siapa itu yang Kristiani masuk Islam? Irina. Oh, itu juga sangat jelas karena dia menguasai tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Kemarin Pak siapa kumpul juga ke rumah. Pak kumpul kepengen melihat perjanjian lama, perjanjian baru. Emang gimana Pak Kumpul? Saya punya. Mau lihat kitab Veda, Hindu Buddha? Saya punya. Karena dulu saya belajar tentang perbandingan agama. Jadi semua agama saya pelajari. Dan saya ngajar di Asy-Syafi'iyah dan di Juanda di Bogor. Itu saya ngajar Hinduisme, Buddhisme, dan Kristologi. Itu yang bukan agama saya semua. Ya, oke. Itu lama saya ngajar. Kemudian pesan-pesan SMS medsos. Ini juga hati-hati. Ini ada orang hebat itu. Siapa yang tidak mengirim pesan ini akan ditimpa musibah. Coba, gila itu kan. Pernah baca seperti itu Bapak? Pernah. Siapa yang kirim SMS ini dalam waktu 2 jam, orang yang tersayang akan datang ke rumah Anda. Oh, belgedes ini. Oke, ya. Siapa yang mengabaikan SMS ini, Anda akan kehilangan orang tersayang. Wow, coba. Siapa yang meneruskan SMS ini kepada minimal 4 orang atau teman akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Coba itu. Ibu jangan sampai kalau membaca ini kemudian nurutin meneruskan. Itu menjadi dosa jariah. Nanti kalau meneruskan, wow, itu nambah dosanya Bapak ya. Kalau ada yang kayak gini langsung di skip aja. Karena ini hukumnya haram. Sombong banget itu. Siapa yang tidak mengirim pesan ini akan ditimpa musibah. Emang lu siapa? Lola. Musibah kan yang menentukan, bukan manusia. Ini bentuk-bentuk lain penyesatan iman tauhid. Hati-hatilah. Dan kalau dapat begini jangan percaya, ya.
kirimkan minimal 4 akan dapat rezeki yang melimpah. Dari mana? Kemudian memperingati tahun Masehi. Wow, ini. Ya kemarin. Ini tahunnya siapa itu? Alah, ya udahlah ya. Ini juga bentuk-bentuk. Ini orang-orang yang non muslim itu tepuk tangan sebenarnya. Tepuk tangan rame-rame. Wah, seneng tahun saya dirayakan oleh orang Islam. Wah, luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang tidak seramai yang dulu ya. Mudah-mudahan kita semakin sadar ya. Oke. Dan orang-orang yang non muslim nggak ikut-ikutan itu merayakan. Ngapain turun ke jalan udah diwakili orang Islam? Kan malu-maluin kita ya. Nauzubillah min dzalik. Ini lihat tayangan. Nah, saya bikin tayangan seperti ini. Oke. Tahun baru itu bukan sesuatu yang spesial. Oke. Yang pertama, yang spesial itu bukan jam 12 malam, tapi sepertiga malam terakhir. Ini bagi orang Islam ya. Kemudian yang kedua, yang hebat bukan menunggu detik-detik pergantian tahun, tapi menunggu azan subuh di masjid. Oke, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Yang super, nah ini, itu bukan begadang, berpesta lalu tidur pagi, tapi tidur lebih awal dan bangun lebih awal, itu jauh lebih segar. Ini di tengah-tengah tahun baru ada pesan-pesan seperti ini. Yang membahagiakan bukan menghamburkan harta, berpesta pora, tapi sedekah. Kemudian yang kelima, yang menjayakan bukan ikut keramaian acara tahun baru, tapi subuh berjamaah. Yang terakhir, yang luar biasa, bukan berharapan saat kembang api memuncak, tapi saat Allah turun ke langit bumi dan kita bisa memanjatkan doa padanya. Ini gantinya tahun baru. Jadi tahun baru bukan sesuatu yang spesial. Kadang-kadang kalau datangnya tahun baru Hijrah maupun Masehi, kan orang ceramahnya soalnya inilah tahun muhasabah. Muhasabah nggak usah nunggu tahunan gitu loh. Muhasabah itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa mesti harus tahun baru? Itu yang kadang-kadang salah tempat. Itu menurut saya, menurut analisa otak-atik otak saya. Nah, otak-atik otak. Oke. Itulah beberapa yang. Ini ada surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini wanti-wanti Allah sangat luar biasa, dan pesan ini melalui Rasulullah. Hai Nabi, bersungguh-sungguhlah. Jahidil itu bisa bersungguh-sungguh maknanya, atau berjihadlah melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang kafaro yakfuru, itu tertutup. Tertutup, tidak mengakui Allah dan Rasulullah, itu namanya kafir. Tapi kalau ada orang yang non muslim mengatakan orang Islam kafir, itu goblok itu. Orang Islam kan mengakui Allah dan Rasulullah. Padahal yang dimaksudkan kafir itu adalah orang yang tertutup hati dan pikirannya, tidak mau mengakui Allah dan Rasulullah Muhammad. Jadi orang-orang yang di luar Islam sebenarnya itu masuk kelompok ya itu. Nah, apa itu, sebut aja ya. Karena tertutup hati dan pikiran, tidak mau mengakui Allah dan Rasulullah. Kafaro itu menutup. Oke. Dari bahasa aslinya ya, mujarradnya kalau dalam bahasa Arab, atau etimologisnya. Jadi berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam. Udah jelas itu. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Makanya dalam ayat lain disebutkan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Anda harus berkeras betul kepada orang-orang kafir, tapi tetap simpatik dalam penampilan. Nah, gitu loh.
kenceng memegang akidah tapi tetap luas dalam seserawungan. Nah, itu asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum. Oke. Jadi keras memegang prinsip akidah tapi tetap luas dan simpatik dalam silaturahim. Itu pesan agama santun sekali. Kemudian dalam surat An-Nisa ini sangat jelas, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Oke, ini sekarang masuk yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa pentingnya penguatan iman tauhid bagi seorang muslim. Ini kelihatan nggak ya? Oke. Kalau di sini jelas banget. Agak gelap ya. Ini saya bikin gelap memang. Karena ini penting. Jadi penting bagaimana penguatan. Ini agak terang. Harus disadari dan diwaspadai. Ini satu. Sekurang-kurangnya ada tiga, ini yang satu. Iman tauhid adalah dasar agama. Kita harus pahami betul iman yang khusus berkaitan dengan masalah ketauhidan itu adalah dasar agama. Dan itu tidak boleh tolak. Oke? Nah, ini iman tauhid, pondasi utama agama Islam. Seluruh rukun Islam dan iman itu berpijak pada tauhid. Makanya saya sebut iman tauhid. Oke. Mengesahkan Tuhan, Allah Rabbul Alamin, dan hal ini diformulasikan dengan sangat tegas dan lugas dalam Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid itu banyak sekali. Ya, terus qul ya ayyuhal kafirun itu juga isinya tauhid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul, itu juga kalau ayat-ayat tauhid. Dan dianjurkan oleh orang Islam dalam satu hadis di Bukhari maupun Muslim, itu sangat menganjurkan kalau bapak dan ibu sudah biasa jadi imam sholat, bacalah pada bacaan rakaat yang kedua itu surat tauhid, surat yang berkaitan dengan tauhid. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang benci ini lagi-lagi kulhu gitu. Iya. Kuliah wal kafirun, ya nyari yang lain lah, yang semuanya berkaitan dengan tauhid. Kulangu di birobin falak, kulangu di birobin nas, kulillahumma malikal mulk, banyak sekali ayat tauhid. Tapi dianjurkan bacalah suratan yang kedua itu adalah surat yang berkaitan dengan tauhid. Oke. Mudah-mudahan dibiasakan. Jangan asal panjang, yang penting maknanya tauhid. Kalau bacaan panjang-panjang termasuk saya, mohon maaf Pak, saya suruh duduk kayak Bapak sekarang itu berat sekali. Duduknya bisa, tapi berdirinya yang susah. Ya. Saya kalau di rumah itu anak saya yang ngangkat, dipegang ini, ketiaknya diangkat. Kalau sendiri itu melintir dulu, susah sekali. Susah sekali. Kemarin Pak kumpul ke rumah, duduk di sofa bareng sama saya. Begitu dia pamitan berdiri, aku lama berdirinya. Kan dikira saya cuek gitu loh, Pak. Dia nggak ngerti apa yang itu perlu perjuangan. Tapi kita harus syukurin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Saya selalu mensyukuri. Siapa tahu di balik ini semua ada hikmah. Itu yang saya pikirkan. Oke. Ini qul huwallahu. Oke. Allah hanya satu, tidak terbilang, tidak ada oknum kedua. Jadi jangan membuat oknum lain. Ini saya bahasa oknum ya. Kemudian al-anbiya, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya atau tentulah keduanya itu langit dan bumi
itu telah rusak binasa. Karena Tuhan banyak berantem, ya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Oke? Ini juga ayat tauhid. Kalau ini dibaca, cari aja Al-Anbiya, nanti ambil berapa ayat. Oke. Kemudian Allah tidak butuh anak. Ya, ini alasannya. Karena menandakan sifat kelemahan yang hanya pantas dimiliki makhluk yang kodratnya akan mengalami kematian. Padahal Allah nggak pernah mati. Oke. Nah, jadi Allah tidak butuh anak. Kalau sampai ada kalimat Allah butuh anak, lucu. Karena itu akan menandakan kelemahan. Ya, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk yang kodratnya ada hidup, ada mati. Jangan sampai Allah disifatkan yang seperti itu. Makanya itu al-ikhlas luar biasa. Sedangkan Allah Maha Kuasa tidak mungkin menisbatkan dirinya dalam wujud makhluknya yang serba lemah dan punya banyak keterbatasan. Oke. Pada ayat yang keempat Allah menyatakan bahwa tidak satupun yang setara. Oke. Lagi-lagi setara. Mampu menyerupai Allah, dan pada surat yang lain dinyatakan sangat jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke. Ini bisa jadi bahan khutbah pendek tentang ayat tauhid. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oke. Kemudian yang kedua, iman tauhid itu menentukan keselamatan di akhirat. Kalau Bapak berpegang teguh kepada iman tauhid, maka selamatlah di akhirat, insya Allah. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebaliknya, nah ini orang-orang yang menyembah selain Allah berarti telah berbuat syirik, menyekutukan Allah sebagai dosa besar, dan akan kekal di neraka. Oke. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzim. Ya. Allah tidak akan pernah memberikan ampun kepada orang yang mensekutukan Allah. Tapi Allah memberikan ampunan, ya, selain apa yang dilakukan itu kepada orang yang dikehendaki. Jadi siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka dia setelah berbuat dosa yang sangat besar. Oke. Sedangkan bagi orang musyrik dan kafir, maka diharamkan atasnya surga, sebagaimana firman Allah. Ini udah dipaketin, ya, orang musyrik kafir, ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi orang yang menyekutukan Allah, haram bagi Allah untuk dimasukkan ke surga. Jelas sekali, ya. Sesungguhnya orang yang syirik ini mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya masuk ke dalam surga. Yang terakhir, iman tauhid memberikan ketenangan hidup. Oke. Orang yang beriman tauhid akan merasa tenang karena hanya bergantung kepada Allah. Tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap makhluk atau kekuatan selain Allah. Oke. Kalau Bapak Ibu ditakut-takutin, nggak usah takut. Karena takut yang diutamakan oleh orang Islam adalah takut kepada Allah. Wiqayatan itu artinya juga takut. Dalam arti bahasa. Ya, dari arti etimologis. Itu takut. Tapi diterjemahkan takwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi saya terjemahkan takwa itu adalah disiplin terhadap tatanan dan tuntunan agama, kapan saja, di mana saja, ketemu siapa saja. Oke. Jadi kalau Bapak dijelek-jelekin orang, telisik orang yang jelekin, nanti minta tolong. Seperti saya contohkan tadi. Saya berulang kali di kantor begitu juga. Ada staf yang suka tengil. Tengil. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya tengil. Suka tengil, suka ngentit gitu loh. Ngentit uang. Itu kalau membuat rincian kok pintar sekali. Ada kegiatan di lapangan, dana misalkan 30 juta sehari itu. Launching apa? Dia bikin rincian honornya dari mulai kepala, Pak. Karena waktu itu saya kepala juga.
honor kepala berapa, ketua panitia berapa, sampai ke satpam pesuruh dikasih semua Pak. Gila itu, kelihatannya adil sekali itu. Nah, tapi begitu saya cek, saya kumpulkan itu satpam, pesuruh, ya tukang bikin air itu, saya kumpulin itu. Kamu udah terima duit belum? Belum Pak. Dari ini belum Pak. Oh ya udah. Ya. Coba hebat kan? Itu ngentut melalui rincian. Nyolong melalui rincian. Pinter itu anaknya. Gue dikadalin. Ya, padahal saya buaya. Buaya kok dikadalin. Lucu gitu loh. Nah, terus akhirnya saya panggil itu anaknya, tapi satpam semuanya udah saya kasih tahu. Nanti hari ini akan saya panggil orangnya. Kamu di pintu aja ya. Nah, begitu nanti saya ketok, ini pembatasnya itu dok dok dok. Nah, Anda buka pintunya. Nah, gitu lah. Yang saya tanya, Mas, ini rincian Anda. Saya senang sekali, Anda perhatian sekali, orang bawah itu luar biasa loh. Anda itu staf yang terbaik menurut saya. Nggak ada staf seperti Anda pinternya membuat rincian. Waduh. Saya tanya, yang ke bawah ini udah diberikan belum? Nah, saya suruhan Pak kemarin. Yang disuruh siapa? Ini. Terus saya telepon sekretaris, tolong panggilkan ini. Masuk kan ya, yang bagi. Kamu disuruh ini enggak kemarin? Enggak Pak. Nah, gitu kan? Suruh bagi honor untuk satpam, untuk pesuruh dikasih nggak? Enggak. Nah, ya udah. Udah kamu keluar aja. Oke, keluar. Habis itu terus saya ketok pembatas itu 3 kali. Dok. Buka pintunya jerat. Satpam. Nah, saya panggil. Berempat satpam masuk. Kamu udah dapat honor dari orang ini? Belum Pak. Keluar kamu. Keluar. Pesuruh. Jadi saya udah sandiwara sama dia. Nanti kalau masuk, saya nyuruh keluar, saya bentak kamu ya. Nah, saya gitu. Pesuruh masuk, begitu suruh. Kamu udah terima honor dari ini? Belum. Keluar kamu. Wah, padahal dia udah tahu. Itu sinetron gue. Yang bikin teh, yang tukang sapu, tukang rumput, segala itu. Udah saya kumpulin itu. Masuk, udah terima honor belum? Keluar kamu. Wah, besok itu honor berikan. Kalau uangnya udah habis, catat jumlahnya berapa. Saya udah jumlah ini yang belum Anda berikan. Kalau besok belum diberikan, saya potong gaji kamu. Ingat gitu. Saya gitu. Habis itu udah nggak ada lagi yang berani Pak. Ngentit melalui rincian. Kurang asem. Kecil-kecilan uang saya sampai bilang nama bendahara. Uang keluar dari bendahara 50.000 saja sepengetahuan saya. Gitu. Jadi orang yang biasa nyolong kesel banget sama saya. Makanya bencinya sama saya luar biasa. Tapi aku senang dibenci. Ya. Karena orang itu paham bahwa muka saya layak dibenci. Oh, itu kan ilmu, ya. Ada orang ngerti loh, muka saya layak dibenci kan hebat itu loh. Enggak semua orang bisa. Kalau ada orang yang bisa itu hebat itu. Saya ucapkan terima kasih staf yang seperti itu. Oke, ini ayat lagi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Oke. Ini simpulnya. Nah, simpul pada hari kita kumpul. Karena Pak Kumpul bilang jangan lebih dari 30. Ini 38 udah. Wah, simpulnya. Gara-gara Pak Kumpul ini. Bahwa dengan memahami makna iman tauhid secara benar dan kesiapan menghadapi beberapa tantangan penyesatan akidah akan membuat kita tetap konsisten berpegang tatanan tuntunan agama yang harus dijalani. Dengan mengetahui macam bentuk syirik dan ciri-ciri munafik serta bentuk lain yang membawa manusia tersesat, berdosa dan terjerumus pada kemaksiatan akan dapat membantu untuk menghindarinya.
Kemudian agar dapat mendapatkan rahmat ridho Allah, semua harus dihadapi dengan ilmu dan kepercayaan. Jadi menghadapi ini penyelesaiannya adalah dengan pengetahuan dan ketakwaan, semuanya pasrahkan. Nah, jadi menyelesaikan masalah jangan kemudian menyelesaikannya malah tambah masalah. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Maka yang keluar biasanya orang kayak gitu emosi. Ya, jadi kalau ada orang emosi itu tanda-tanda orang itu nggak punya ilmu. Jadi orang yang sering marah-marah itu sebenarnya sadar bahwa dirinya itu nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ada orang marah-marah sama saya, senang sekali saya. Senang sekali. Luar biasa. Coba saya itu dimarahin di forum oleh pimpinan, itu bahasa kebun binatang keluar semua Pak. Padahal di depan orang banyak. Luar biasa. Tapi lusanya saya langsung menghadap ke dia. Apa yang saya minta. Tapi saya ingatkan kepada Bapak pernah cerita, kalau menghadap pimpinan jangan lupa hati kita, pikiran kita baca Falaq Binas ayat kursi. Untuk pegangan. Dan masuk ke ruangannya bilang salamun kaulam min Rabbir Rahim. Itu bubar demit semua. Nanti kalau mau marah udah nggak bisa lagi. Saya masuk ketok pintu assalamualaikum. Tapi saya tambahin salamun kaulam min Rabbir Rahim. Begitu duduk, saya udah hati saya dermimil Falaq Binas ayat kursi. Terus saya bilang, Pak, saya terima kasih sekali Bapak kemarin itu memarahin saya dengan sangat dahsyat. Gitu. Saya sebagai pribadi Pak, saya bukan menghadap Bapak sebagai pimpinan dan Bapak jangan menganggap saya bawahan. Saya menghadap Bapak sebagai orang Islam dan saya adalah orang Islam. Sesama orang Islam harus saling mengingatkan. Tapi dalam kesempatan ini saya minta Bapak, ada nggak Pak kalimat yang lebih buruk, lebih jelek, lebih menyakitkan? Masih ada nggak? Mumpung saya sendirian, udah ngomong apa aja Pak? Oke. Diam dia, nggak bisa ngomong, udah lemes dia. Soalnya nggak ada yang nemenin. Setan iblis sudah bubar semua. Diam aja, diam total Pak. Oke. Kalau Bapak nggak mau jawab satu Pak, ini ada ayat Al-Quran Pak, saya pinjem mulut saya. Saya sebutkan ayatnya. Ada hadis lagi Pak, ini saya pinjem mulut saya. Kalau Bapak melanjutkan yang seperti itu, tidak saya kepada orang lain Pak, Bapak mau mati kan? Saya bilang, iya. Tunggu saja nanti setelah mati. Rasakan apa yang seharusnya. Karena janji Allah tidak akan bohong. Bapak siap? Kalau Bapak siap, besok ulangi lagi Pak. Segitu. Terus akhirnya apa yang keluar? Pak Huldun maafin saya. Saya minta maaf sekali. Saya kemarin kelepasan. Kelepasan kok Bapak cengengesan. Segitu. Menyakitkan Pak saya ngomong kayak gitu kan. Tapi Bapak merasakan nggak bahwa Bapak ngomong saya di depan orang banyak itu menyakitkan? Nah, udah. Tapi kalau Bapak benci dengan kalimat yang saya sampaikan Pak, hari ini Pak pecat saya dari kantor ini. Kalau Bapak nggak mau bikin SK, nanti SK-nya sedikit. Tapi alasan mecatnya tulis. Tapi kalau nggak logik taruhan, duluan Bapak yang keluar atau saya? Karena saya ada jalur hukum yang bisa saya urus. Nggak berani itu. Akhirnya kalau rapat ada saya nggak marah Pak. Jadi kalau rapat teman-teman Pak Huldun kok belum datang gitu. Begedes itu. Itu pernah saya alami Pak. Oh ya. Memang benar Pak. Saya alami. Pada atasan mahasiswa. Itu yang salut saya. Kata saya alami Pak. Iya, sama Pak. Langsung. Iya benar. Enggak akan berani Pak. Kalau orang benar itu nggak bakalan orang mau melawan. Logik kok. Tapi ya itu Pak, lagi-lagi dengan ilmu. Nah, ya, tapi sendiri. Nggak mau ngulang lagi itu. Jadi kalau saya rapat ikut, udah nggak mau ngomong lagi. Oke, ini sekurang-kurangnya ada 3 hal tadi yang udah saya sebutkan. Iman tauhid adalah dasar agama. Kemudian iman tauhid menentukan keselamatan.
dan iman tauhid memberikan ketenangan hidup. Tolong Bapak semangati ini untuk menguatkan iman tauhid kita. Semoga selalu dalam keberkahan Allah, dalam merengkuh mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Oke, barakallahu fikum ajmain. Oke, syukron kasih.